Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang nelayan di pesisir barat tewas tenggelam akibat perahunya karam diterjang ombak. Bak penampungan bahan bakar di SPBU Antasari, Bandar Lampung terbakar. Seorang pedagang bakso keliling di Lampung Timur berangkat ibadah haji bersama sang istri setelah menabung selama 12 tahun. Unjuk rasa ratusan petani di halaman gedung DPRD Lampung pada Senin siang berakhir bentrok. Kericuan terjadi saat massa berusaha menerobos gedung DPRD dan gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Pada kericuan tersebut, 10 polisi terluka akibat terkena lemparan batu dan kayu. Seorang polisi bahkan menderita luka berat di kepala. Kericuhan mereda setelah massa ditemui gubernur dan anggota DPRD. Pada akhir pertemuan, gubernur menyepakati menetapkan harga singkong terendah Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 30%. Kawanan pembobol kantor Dinas Perkebunan Lampung Utara ditangkap warga. 2 tersangka terpergok sedang mengangkut barang-barang yang dicurinya ke motor. Oleh warga, tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi. Tersangka bernama Hengki dan Amar. Keduanya warga Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Tersangka membobol kantor Dinas Perkebunan saat para pegawai sudah pulang. Mereka merusak kunci jendela dan mencuri mesin pendingin ruangan, 2 komputer dan perabotan elektronik lainnya. Tersangka Hengki berdalih nekat mencuri karena tidak memiliki uang untuk biaya persalinan istrinya yang sedang hamil. Desa Malaya di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dikepung abrasi pantai dan sungai. Garis pantai dan sungai terus melebar karena menggerus daratan dan setiap tahunnya bertambah hingga lebih dari 1 meter. Puluhan rumah rusak dan terbengkalai karena ditinggalkan pemiliknya pindah. Dampak abrasi tersebut, desa ini rawan diterjang banjir saat laut pasang karena airnya meluap masuk ke sungai hingga ke pemukiman. Banjirop tersebut diperparah dengan rusaknya taluk penahan ombak di sepanjang pantai. Akibat abrasi yang berdampak banjirop tersebut, sebagian besar petani memilih beralih tanaman dari padi ke palawija. Para petani memilih tanaman yang lebih tahan dengan air asin. Sebuah rumah yang dijadikan gudang narkoba di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung digerebek polisi pada Rabu siang. Pemilik rumah bernama Munizar berumur 34 tahun ditangkap.
Dari penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan 6 kg sabu-sabu, 1.600 butir pil ekstasi, ponsel, dan beberapa buku rekening bank yang dipakai tersangka untuk transaksi narkoba. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap barang bukti narkoba yang disita tersebut adalah sisa dari yang dipasok bandar. Sebelumnya, tersangka telah menjual 2 kg sabu-sabu dan lebih dari 200 butir pil ekstasi ke beberapa bandar di Bandar Lampung. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung Rabu siang membongkar kasus pemalsuan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Pada kasus tersebut, 2 orang yang berperan sebagai sopir dan kondektur truk tangki PT Pertamina berinisial A dan I ditangkap. Menurut polisi, modus tersangka menukar Pertalite yang akan dikirim ke SPBU dengan minyak mentah atau dikenal dengan minyak cong. Truk tangki yang membawa Pertalite dari Pertamina diturunkan di sebuah tempat di Bandar Lampung yang kemudian muatannya diganti dengan minyak mentah yang telah disiapkan pelaku lain. Supaya tidak ketahuan petugas saat tiba di SPBU, para tersangka menggunakan segel cadangan dan memastikan GPS atau sistem penentuan posisi truk yang dikemudikan tersangka. Korban kejahatan tersangka tersebut yakni 6 pengusaha SPBU di Lampung dengan kerugian miliaran rupiah, serta tentunya adalah warga yang membeli BBM di SPBU korban. Aku sesuk sore makan. Sehat-sehat terus, tak tinggal ya. Suasana haru pecah saat Daliman dan Mardiah meminta doa restu untuk berangkat ibadah haji kepada orang tuanya. Air mata dari sang ayah menetes karena tidak menyangka jika anaknya bisa berangkat ibadah haji tahun ini. Ya, Daliman merupakan seorang pedagang bakso keliling menggunakan motor, warga Desa Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Tahun ini, ia bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima bersama sang istri tercinta. Daliman dan istrinya mendaftar berangkat haji pada tahun 2013. Mereka berangkat ibadah haji dari hasil menabung menjual bakso selama 12 tahun. Selama mengumpulkan ongkos berangkat haji itu, Daliman dan istrinya berkeyakinan bahwa niat baik mereka pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Hasil jualan bakso nabung Satu hari itu berapa kita dapat? 100.000 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? selama 12 tahun. Setahun. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya, kadang-kadang ya Lebih 150, 100 sampai 200, yang rata-rata ya 100. Daftar hajinya sendiri itu udah dari kapan? 2013 bulan 7. 2013. Harapan kita ini apa sih Pak? Udah selesai haji nanti? Ya biar apa ya? ya Biar mudah-mudahan punya dapat tenang. haji yang makbul dan mabrur itu aja. Nanti kalau bisa bekerja lagi ya untuk anak Ini untuk cucu ibadah lah. keluarga. Seluruh persiapan berangkat ibadah haji telah disiapkan. Daliman dan istrinya berangkat ibadah haji bersama rombongan dari Kloter 24 Jakarta. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Awalnya pasti tidak banyak yang menyangka bahwa lukisan-lukisan nan indah yang terpajang ini adalah berbahan ampas kopi. Salah satu ciri khasnya yakni lukisan dominan berwarna coklat kehitaman. Ya, lukisan dari ampas kopi ini merupakan karya Fider Bambang, warga desa Cipta Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat. Di tangan seniman ini, limbah ampas kopi jadi lukisan mewah yang eksotis. Tidak hanya melukis pemandangan alam, Bambang juga melukis hewan, manusia, dan lainnya. Untuk menambah keindahan dan keaslian,
Ada juga beberapa lukisan ampas kopi yang dipadukan dengan cat pewarna. Boba itu dari anak saya. Yang pertama ini Putri sama Boba. Jadi si Putri sama si Boba. Jadi si Puba gitu kan. Iya, langsung manfaatin barang-barang yang nggak kepikir aja gitu kan. Yang menjadi sampah itu. Jadi gimana caranya barang yang nggak manfaat jadi manfaat gitu aja. Kalau bisa sih kita modal minim gitu kan, hasil maksi gitu kan, gitu maunya itu kan. Minim kualitas Iya. Modal minim tapi hasilnya maksi gitu aja. Eits, tenang, meski lukisan dari ampas kopi, namun ini tidak cepat rusak. Sebab setelah jadi, lukisan diberi pernis dan bahan lainnya supaya awet mengkilap dan bubuk kopi tidak rontok. Harga lukisan dari ampas kopi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kerumitan dan lamanya pengerjaan. Bagaimana? Anda tertarik memajang lukisan ampas kopi tersebut di dinding ruang tamu Anda? Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.